Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya Maria Assegaf. Jelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kita tahu betul berbagai program strategis dilakukan. Kita ingin melihat sudah sejauh mana program strategis ini berdampak nyata bagi masyarakat. Salah satunya kita ingin melihat capaian sekaligus juga tantangan besar yang saat ini dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Salah satunya dalam memperkuat transformasi digital nasional. Apakah sudah mencapai target yang efektif dan juga merata atau justru masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah besar? Langsung kami hadirkan di studio One on One malam hari ini Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Ibu Mutia Hafid. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Waalaikumsalam Mbak Maria, apa kabar? Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah mengundang. Dan kebetulan pada hari ini 17 Oktober bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo. Hari ini kami ucapkan selamat Pak Presiden, semoga berkah dan juga amanah menjalankan pemerintahan selama 5 tahun ke depan begitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu Menteri? Ya, doa untuk Pak Presiden, semoga beliau selalu diberi kekuatan, diberi kesabaran dan juga kemudahan utamanya untuk mencapai seluruh asa cita yang beliau sudah sampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan selalu diberi kekuatan. Amin ya robbal alamin. Amin. Selamat ulang tahun ke-74 Bapak Presiden yang kami banggakan. Luar biasa. Tadi kami juga sebenarnya agak deg-degan ya. Aduh, ini Bu Mutia bisa nggak ya ini hadir atau justru lagi hadir acara syukuran Pak Presiden gitu loh Bu. Ada nggak Bu? Nggak ada selebrasi sih, nggak ada secara khusus gitu ya. Tadi kebetulan kami sama beberapa menteri aja sedang di istana dan ada ketua MPR, ada wakil ketua DPR, jadi sekaligus doa bersama sambil potong tumpeng. Itu aja sih. Jadi ya malah tadi itu lebih membahas ini. Hari ini kan kita juga beberapa jam lalu juga meluncurkan stimulus ekonomi yang terbaru di hari ulang tahun Presiden ini ya. Di antaranya mengenai kelanjutan bantuan langsung tunai, juga program magang nasional, keringanan pajak dan sebagainya. Masih tancap gas ya? Iya, jadi justru tadi sempat membahas itu, tadi diluncurkan di kantor pos, dan tadi ketika potong tumpeng itu ya beberapa jam sebelumnya, jadi yang dibahas oleh beliau malah itu. Jadi bagaimana kita sudah siap belum menyampaikan stimulus kepada masyarakat gitu, stimulus ekonomi yang terbaru tambahan dari yang sebelumnya sudah ada gitu. Lagi-lagi rakyat yang dipikirkan ya. Iya, di hari ulang tahun. Iya, kami juga paham betul ya, memang banyak sekali program hasil terbaik cepat dari pemerintah Prabowo Gibran yang sudah dilakukan begitu ya, dan di mana sejumlah kementerian kemudian terlibat gitu ya, dan juga mendukung program PHTC dari pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran. Salah satunya Komdigi kan yang juga ikut terlibat. Salah satunya juga yang kami ingat betul pada saat awal mengkampanyekan program makan bergizi gratis gitu. Sejauh ini seperti apa Bu? Iya, waktu itu pada banyak yang bilang kenapa ya kok Menteri Digital kok ngurus juga MBG gitu ya. Memang sebagai, karena kita kan Kementerian Komunikasi dan Digital, jadi komunikasi publik pemerintah juga bersama dengan sekarang ada Badan Bakom ya, itu dilakukan bersama-sama, dan kita juga memastikan bahwa seluruh program Presiden itu juga terdukung dengan baik dari sisi komunikasi publik. Karena apa? Itu untuk transparansi. Yang kedua agar masyarakat juga tahu hak-haknya. Jadi apa sih yang yang berhak didapat oleh pemanfaat oleh anak-anaknya. Kemudian apa sih yang perlu dipersiapkan orang tua, apa yang perlu disiapkan guru-guru dan sebagainya. Jadi itu juga salah satu peran Komdigi untuk komunikasi publik.
dalam beberapa program presiden gitu. Semuanya sih, jadi hampir semua PHTC kan pasti ada komunikasinya dan beberapa yang terkait dengan juga transformasi digital. Misalnya di sekolah rakyat kan presiden juga ingin bahwa sekolah rakyat ini semua terhubung dengan baik, jadi ada konektivitas sehingga kalau di daerah itu tidak cukup guru, mereka juga bisa menerima pembelajaran dari guru-guru di daerah lain, ataupun di situ sudah cukup gurunya sebetulnya sudah ada, tapi sebagai perspektif berbeda atau juga tambahan-tambahan mata pelajaran berbeda itu mungkin bisa juga didukung dari guru di daerah-daerah lainnya. Nah, itu menarik, Bu Menteri. Iya. Sebelum kita membahas soal MBK gitu ya, lagi membahas soal sekolah rakyat, bagaimana kemudian peran Komdiji bisa mendukung konektivitas termasuk juga bagi sekolah-sekolah di 3T? Iya, Bu Menteri. Jadi memang harus dipastikan bahwa daerah-daerah itu kan sudah terkoneksi. Kita sekarang kalau dari sisi jumlah populasi, 80% lebih masyarakat sudah terkoneksi dengan internet. Dari sisi desa, memang kita masih punya PR yang sama sekali belum ada internet itu ada kurang lebih 2.300. Kemudian yang memiliki internet tapi masih lemah itu ada sekitar 2.500-an lagi, jadi totalnya itu PR yang kita harus revitalisasi dari sisi koneksi internet itu ada kurang lebih 5.000 desa. Jadi ini memang menjadi challenge kami, PR kami, dan memang dengan adanya program PHTC ini itu di-inline-kan juga dengan program-program prioritas Presiden. Jadi di mana ada sekolah di daerah 3T ya di situ kita dahulukan dari titik-titik yang memang belum terkoneksi. Tapi sebagian besar untuk saat ini sudah terkoneksi gitu. Hanya ya ke depan nanti kan pasti kan sekolah rakyatnya akan semakin luas. Kemudian bahkan MBG juga mungkin ke depan dengan skala 31 juta per 10 Oktober itu mungkin nanti kan juga memerlukan pendataan yang baik yang memerlukan juga digitalisasi ya. Jadi kita juga meskipun bertahap ya. Betul, ya? betul. Jadi seperti itu sih karena memang digital tuh hampir di semua lini ya Mbak Maria ya. Jadi memang kita menjadi juga dekat dengan seluruh program PHTC Presiden. Iya, dan nampaknya Komdiji punya peran besar dalam program PHTC ini karena dari segi konektivitas, kemudian layanan transformasi digital, ini kan semua berpengaruh Bu Menteri ya. Iya. Kopdes juga kan diharapkan nanti juga menghidupkan UMKM yang go digital untuk operasi desa. Jadi juga kemarin Pak Mendes itu koordinasi dengan kami, jadi supaya nanti kopdes-kopdesnya juga sudah terkoneksi dengan internet gitu. Jadi memang ya hampir semuanya dan PR-nya luar biasa, tapi dukungan dan juga komitmen Bapak Presiden terhadap digitalisasi itu tinggi sekali. Saya sempat menyampaikan ke beliau ketika sama-sama atau kami mendampingi tugas beliau di Rusia bahwa program Bapak semuanya bagus dan kita yakin ini tinggal mengawal bagaimana pelaksanaannya. Tapi memang semuanya nanti perlu digitalisasinya Pak. Terus beliau bilang, oh iya pasti, kalau itu pasti. Jadi beliau saya serahkan kepada Anda. Gitu. Beliau komit dan juga memahami bahwa ke depan memang dunianya berubah ya, kita tidak lagi bisa melakukan hal dengan efektif tanpa bantuan digitalisasi. Itu dia Bu, paling tidak kendalanya apa sih sejauh ini yang sudah dihadapi oleh Komdiji? Tentu kan tidak mudah ya, terlebih lagi mohon maaf Bu Menteri, masih ada fakta bahwa di sejumlah daerah masih ada yang belum terfasilitasi atau terkoneksi dengan internet. Sedangkan ini satu hal yang cukup penting untuk mendukung program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran gitu. Tapi dijawabnya sesaat lagi. Oke. Kami jeda dulu. Kami kembali untuk Anda usai jeda. Ya, Anda kembali di One on One pemirsa, masih bersama saya malam hari ini ada Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Mutia Hafid. Bu Menteri, masih semangat Bu? Masih informasi pada kita semua karena beban dan juga PR besar begitu ya diemban oleh Bu Menteri begitu. Salah satunya juga bagaimana kemudian bisa mengkoneksikan daerah-daerah 3T untuk bisa menerima berbagai program strategis dari pemerintahan Prabowo Gibran yang memang kita tahu betul dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat gitu. Ada kendala tidak sih Bu? Pasti ya, karena ini kan membangun infrastruktur besar. Gitu dia. Jadi misalnya banyak yang bilang, ayo kenapa kok internet kita belum lebih cepat gitu. Ya memang sebetulnya sudah membaik, namun memang kita belum jauh perbaikannya karena kita nih kalau mau mempercepat
dari Sabang sampai Merauke itu luas sekali. Jadi jujur sekarang ada yang 5G, ada yang 4G, masih ada sebagian kecil yang 2G. Ketika di rating dari kecepatan seluruh Indonesia, yang pelan ini akan memberi bobot rendah kepada daerah-daerah lainnya. Jadi itu satu, dan membangun ini tuh perlu waktu. Kami di masa pemerintahan Pak Prabowo itu menyelesaikan wilayah Papua, kita bangun 400 BTS, dan sekarang Papua sudah terkoneksi. Gitu. Jadi kita kemarin memang fokus di situ, dan ya dibilang pencapaian banget ya mungkin tidak karena PR masih banyak, tapi dibilang kemajuan iya gitu. Ya, jadi terutama untuk saudara-saudari kita di Papua. Ya, gitu. kami juga ingat kemarin juga sempat melihat bagaimana kemudian anak-anak di wilayah Papua yang kemudian dengan sukacitanya bisa menikmati internet saat ini dengan teknologi yang luar biasa yang Ibu sudah berikan begitu, dengan juga kecepatan yang dari pemerintah, dari negara ya, yang diberikan oleh kami negara. mewakili, terima kasih Bu Menteri. Dari negara, dan kemudian juga kita meskipun belum terasa, tapi setahun ini konsolidasi industri itu juga berjalan. Jadi kalau mungkin nggak kerasa karena sebelumnya itu kita sebenarnya punya 4 operator seluler, sekarang kita punya 3 karena ada konsolidasi antara XL Smart misalnya. Jadi kita punya Telkomsel, XL Smart, sama Indosat. Nah ini dalam rangka juga penyehatan industri yang kita yakin sekali di 2026 ini akan terasa, karena dari merger itu aku mewakili Komdigi gitu ya, mewakili pemerintah itu sudah punya tabungan. Mereka salah satu yang komit adalah dari merger itu akan membangun 8.000 BTS. Jadi itu juga pencapaian yang mudah-mudahan bisa terasa. Memang nggak langsung sekarang karena untuk konsolidasi merger aja itu 1 tahun sendiri. Mulai dari perkenalan, mereka datang ke Komdigi, kemudian kita kawal. Alhamdulillah nggak terlalu terasa ya, artinya dari sisi kepegawaiannya juga atau karyawannya tidak terlalu terdampak, pelanggan juga tidak ada keluhan gitu ya, itu satu. Kemudian juga kita telah melakukan juga pembukaan lelang frekuensi. Jadi terakhir pemerintah itu melakukan lelang frekuensi di tahun 2021, baru kemarin kita lakukan lagi. Untuk kemudian membuka peluang konektivitas dengan teknologi yang lain, yaitu fixed wireless access. Ini mungkin agak teknis ya, tapi gini kira-kira, Mbak Maria, kita tuh sekarang tuh banyaknya tuh di Indonesia tuh memakai opsel, operator seluler. Jadi kita pakai HP. Nah, untuk fix yang di rumah-rumah itu kita masih 20%. Ini yang coba kita jembatani dengan kemarin baru selesai lelang, masih proses tapi mudah-mudahan dalam sebulan ini semuanya bisa selesai, untuk ada operator-operator baru yang masuk hingga ke rumah-rumah dengan teknologi yang memungkinkan harganya lebih murah. Nah, jadi kalau kemarin targetnya tuh kalau kemarin, tapi targetnya kayaknya bukan Mbak Maria deh, karena targetnya adalah orang dengan penghasilan lebih rendah gitu ya. Jadi itu juga akan bisa dirasakan 2026 karena lelangnya baru selesai tahun ini. Sekali lagi kemarin kan juga banyak yang bilang kenapa kok internet kita belum bisa murah. Ya memang karena harus ada persiapan menuju ke sana, mudah-mudahan di 2026 akan terasa. Kemudian juga untuk pembangunan konektivitas di akhir tahun ini kita juga akan ada lelang 2,6 GHz. Itu untuk lelang 5G, Mbak. Jadi kita harapkan juga dengan ini operator seluler, Telkomsel, Indosat, XL Smart, itu kita harapkan mereka juga akan membangun di tahun depan dengan adanya lelang pembukaan frekuensi baru. Nah ini yang kita harapkan, terobosan-terobosan seperti ini yang terakhir dilakukan di tahun 2021, kita buka kembali peluang itu, mudah-mudahan bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, jadi tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh industri gitu. Jadi tenang saja, Komdigi gerak cepat kok ini, bahkan gerak kok. berlari kalau untuk kemudian konektivitas memerlukan waktu, jadi nggak bisa langsung terasa dalam Tadi kan Anda juga sampaikan ini kan memang butuh waktu ya, termasuk juga pembangunan konektivitas termasuk di wilayah Papua yang mungkin selama ini belum tersentuh oleh internet. Tapi kita tahu juga Bu, fakta di lapangan memang masih ada saja hingga saat ini suatu daerah terpencil, bahkan ada di salah satu daerah di Sumatera Barat yang memang belum tersentuh, bukan hanya 2G saja, tapi bahkan belum tersentuh internet gitu. Apa jawaban dari Komdigi? Itu tadi ada 2.300 desa yang belum terkoneksi, dan ini kita sedang
dengan pelepasan frekuensi itu ada komitmen pembangunan BTS dan komitmen pembangunan konektivitas oleh para operator seluler. Kita belajar gini Mbak Maria, kalau di sebelumnya kita heavy menggunakan APBN. Nah, kita merasa bahwa sekarang untuk yang ini, mari kita bekerja sama dengan swasta sehingga tidak melulu harus pemerintah yang membangun, tapi pemerintah. Nah, dalam hal ini kita buka frekuensinya, kita buka izin, silahkan operator seluler untuk masuk mendapatkan frekuensi baru, kemudian mereka bisa menggunakan ini untuk membangun konektivitas ke depan oleh mereka sendiri atau industri. Dan respon industri seperti apa? Kemarin itu relangnya cukup bagus, jadi kita juga nggak menyangka harganya tuh naiknya jauh daripada ekspektasi kita. Mudah-mudahan nanti yang pelepasan untuk 5G juga bisa demikian. Ternyata mereka sangat responnya sangat baik karena itu terakhir dilakukan di 2021, Mbak. Karena kan pemerintah betul memberikan insentif bahkan juga membuka wadah yang luas, birokrasi juga dipercepat begitu ya. Karena kita tahu betul kan Bu Menteri bahwa untuk konektivitas terutama di daerah 3T ini dampaknya luar biasa, tidak hanya langsung dirasakan oleh masyarakat terkait dengan penggunaan internet, tapi juga berbagai program bisa langsung dirasakan oleh pemerintah, oleh masyarakat, termasuk juga penyaluran bansos yang kemudian akan didukung oleh Komdigi melalui sistem teknologi seperti apa, Bu? Jadi kita untuk bansos, memang Pak Presiden kan ingin bahwa orang itu dapat sesuai, tidak ada pemotongan dan langsung kepada orangnya. Maka kita memerlukan digitalisasi bansos. Program Perlinsos ini kita juga cukup hati-hati karena tentu kita mulai dengan satu titik dulu yaitu Banyuwangi yang disepakati. Kemudian dari situ nanti kita pelajari apalagi yang perlu diperbaiki, baru kemudian dikembangkan seluruh Indonesia, terutama daerah yang sudah terhubung dengan internet. Nah, itu tentu kita sistem pendataannya, kemudian SPLP itu agak teknis nih Mbak, tapi SPLP itu kurang lebih yang dia menjadi integrasi dari data bansos, data masyarakat dan sebagainya. Itu yang siapkan platformnya adalah Komdigi. Jadi justru inti utamanya tapi sistemnya nggak kelihatan karena sistem itu dilakukan oleh Komdigi, tentu bekerja sama dengan Kemensos dan juga lembaga dan institusi lainnya. Untuk juga mengatasi masalah klasik terkait dengan bansos adalah data gitu ya Bu Menteri ya. Iya, jadi dengan ini tuh kita harapkan juga dengan digital ini jadi masyarakat tuh juga bisa melaporkan kalau misalnya ada yang tidak tepat sasaran dan juga mengusulkan dirinya. Dulu kan katanya ya kalau misalnya nggak kenal dengan pejabat di sana sulit untuk mendaftarkan, melaporkan bahwa dirinya ini berhak bansos gitu. Nah, dengan digitalisasi mereka bisa juga mendaftarkan dirinya sebagai calon pemanfaat bansos gitu. Melalui nanti sistemnya melalui website atau hotline atau seperti apa Bu Menteri? Melalui online semuanya, jadi lewat website. Wow, dan ini akan bisa segera dinikmati? Kita akan coba untuk Banyuwangi dulu. Ke rakyat tuh kapan? Iya, Banyuwangi ini harusnya tahun ini Mbak. Banyuwangi harusnya tahun ini. Jadi karena ini nggak cuma di kementerian kami, jadi kita lihat kesiapan semuanya. Tapi hopefully tahun ini Banyuwangi sudah bisa running gitu ya. Dengan bupatinya juga kemarin juga sudah bolak-balik ya. Lalu kemudian kalau itu berhasil kita akan buka ke wilayah yang lebih luas lagi di Indonesia. So far hasil evaluasinya Bu? Ya ada beberapa persiapan ya yang harus dilakukan, tapi harusnya sudah bisa jalan layanan-layanan dasar ini. Wow, luar biasa. Banyak PR yang kemudian diemban oleh Komdigi, kita bahas satu persatu, termasuk juga yang menarik adalah... Tadi berarti kita udah MBG, Sekolah Rakyat, Perlinsos ya? Betul. Banyak juga ya? Iya, dan juga perlindungan anak Bu. Oh iya? Yang juga cukup menarik untuk kita bahas. Ya, jadi tadi setelah MBG itu kan program Presiden untuk menyehatkan anaknya dari sisi badannya gitu ya Mbak ya. Nah, Presiden juga melalui peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 juga tentu anaknya ini nggak cuman sehat fisik tapi juga jiwanya, mentalnya begitu ya. Dan salah satu yang kita sasar memang adalah pengaturan penundaan usia anak untuk masuk ke PSE atau ini sosial menarik, media. Bu Menteri. Boleh nggak kalau kita tahan dulu agar bisa lebih lengkap lagi informasi usai jeda ya. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda, tetap bersama kami di One on One.
Ya, Anda masih bersama kami di One on One pemirsa dan masih setia bersama dengan kami juga di sini ada Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Mutia Hafid. Bu Menteri, tadi kita sempat sedikit menyinggung gitu ya bagaimana kemudian saat ini Komdiji juga sedang tengah mengkaji dan bahkan juga melakukan berbagai upaya dalam peraturan perlindungan anak dalam lingkup digital. Ini yang sedang ramai, Bu. Banyak juga kemudian para orang tua termasuk saya begitu ya cukup was-was dengan hal ini. Bagaimana ya Komdiji bisa mendorong peran ini, Bu? Kita tuh negara kedua yang punya aturan penundaan usia anak untuk masuk ke PSE. Atau lebih mudahnya sosial media, tapi sebenarnya lebih luas dari sosial media. Kita negara kedua. Yang pertama Australia, kemudian kita gitu. Jadi ini menurut kami juga saya nggak mungkin melakukan tanpa komitmen Presiden yang luar biasa, yang sejak kami dipanggil pertama di Kertanegara, beliau menyampaikan bahwa jaga ruang digital macam-macam ya. Jadi terkait anak-anak, terkait judi online dan sebagainya gitu. Jadi yang anak-anak dulu nih ya, yang anak-anak ini memang ini gerakan sebetulnya di dunia sudah mulai banyak nih Mbak Maria. Jadi banyak negara yang sekarang mempertimbangkan juga untuk menerapkan hal yang sama, yaitu pembatasan usia anak. Jadi angkanya mungkin beda-beda ya, di Australia 16. Di kita lebih maju sedikit, boleh kalau aku boleh menilai. Karena kita buat klasifikasi, ada yang 13, ada yang 16 gitu. Karena kita juga nggak mau konten-konten yang baik yang sudah bisa sebetulnya ditonton oleh anak-anak itu juga jadinya terdelay atau tertunda sampai usia 16 tahun gitu. Tapi ada beberapa yang resiko tinggi yang memang dikenakan untuk 16 sampai 18 tahun. Nah, menjalankan PP ini tentu karena baru 2 di dunia ya. Australia pun sedang lagi meraba-raba nih, dan kami juga memberikan waktu, itu kan bulan Maret akhir ya, PP ini ditandatangani oleh Presiden, sampai betul-betul kita berikan sanksi kepada platform, itu kita memberikan waktu kepada platform untuk mengupgrade dirinya, mengupgrade teknologinya, untuk betul-betul bisa memeriksa, memverifikasi bahwa orang ini, si akun ini betul orang dewasa dan bukan anak-anak. Karena alasan yang diberikan oleh mereka saat ini kan, kita kan nggak tahu karena anak-anaknya memasukkan usia yang berbeda. Padahal dengan teknologi dan juga kecerdasan artifisial saat ini, kita menduga kuat bahwa mereka sebetulnya tahu. Dari kebiasaan apa yang dilihat, apa yang ditonton, kita tahu bahwa mereka platform ini nggak bodoh, mereka tuh tahu bahwa ini adalah anak-anak. Nah, tapi kita tetap memberikan waktu kepada para platform untuk mempersiapkan dirinya, sekaligus kami juga keliling bicara dengan orang tua, karena pasti ini juga tergantung dengan orang tuanya ya. Jadi kalau misalnya anaknya kita batasi usianya, orang tuanya pakai terus di depan anaknya, sulit juga. Jadi dari orang tua juga harus ada kesadaran. Kita juga bicara, kemarin kita juga membuat surat keputusan bersama menteri-menteri lainnya, diantaranya Mendikbudrismen, bahwa nanti di sekolah juga harus ada aturan, mungkin aturan turunan. Kita lihat di Eropa sudah ada banyak negara yang menerapkan phone free school ya, jadi di sekolahnya nggak boleh pakai HP gitu. Nah, apakah di kita akan diterapkan, itu nggak di ranah Komdigi, itu di ranah Mendikbudrismen, tapi yang kita di ranah kami adalah untuk menunda usia anak masuk ke sosial media atau PSE gitu. Artinya kemudian ada pembagian usia itu tadi 13 ada tahun pembagian dan usia. juga 16 Kami memang tahun. masih punya PR, PP ini belum saya turunkan ke bentuk permen gitu ya, karena memang untuk mengklasifikasi mana platform yang ini 16-18 ke atas gitu, mana yang 13, mana yang boleh sebelumnya, itu memang memerlukan waktu dan kami nggak mau salah memilih gitu ya. Meskipun tentu nanti platform-platform itu bisa misalnya gini, ada platform A, dia mungkin awalnya resiko tinggi, kemudian mereka memperbaiki dirinya, itu mereka jadi bisa resiko rendah gitu loh. Jadi itu tidak baku terus-menerus. Ini juga kita memancing para platform untuk comply, untuk mengikuti, mematuhi, menghormati anak-anak Indonesia dan memberikan tayangan-tayangan atau konten-konten yang memang layak untuk dilihat, bukan yang tidak layak untuk dilihat. Gitu. Dan Komdiji tegas terkait dengan itu ya? Harus tegas, ya. Ini memang sekali lagi banyak yang bilang bisa nggak nanti gitu ya, kita buat dulu, kita satu-satu kita buat dulu aturannya, karena sampai aturan ini ditandatangani pun perlu keberanian, Mbak. Itu dia, betul. Karena kita berhadapan dengan platform-platform besar yang netizennya mungkin lebih daripada penduduk
manapun di negara gitu ya. Itu Karena dia, karena mereka isinya tuh miliaran wow. miliaran orang ya, platform-platform seperti ya sebut saja Facebook, Instagram, TikTok ya. gitu ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang ketika itu memang mempertanyakan kenapa kok Indonesia mau buat ini ya. Kita bilang ya memang kita harus lindungi anak-anak kita. Dan kita sebagai negara, dan ini aku tadi dapat WA dari Menteri Digitalnya Malaysia, wow, ya. mereka juga mungkin akan membuat hal yang sama untuk usia 16 tahun, dia bilang. Kemudian juga Singapura, kita kemarin juga lihat beritanya, they are also considering, mereka juga sedang mengkaji kemungkinannya, dan ini akan menjadi lebih mudah untuk pelaksanaannya ketika kita lakukan di regional kita, di ASEAN misalnya gitu. Dan kemarin itu kita memutuskan untuk kenapa kita yang pionir, kenapa kita yang pertama di ASEAN, karena kita yang paling banyak pengguna internet di ASEAN. Ya, salah satu pasar terbesar. Itu dia, makanya tadi pertanyaan saya justru Bu, ingin bertanya kepada Bu Menteri, ini kan nggak mudah begitu ya, bahkan kita tahu betul berbagai platform besar ini juga mungkin juga punya cara tersendiri untuk kemudian bisa ibaratnya mengkecoh pemerintah, bahkan kemudian memberikan tekanan. Ya. Akan banyak yang nggak suka kepada Anda, Bu Menteri. Ya, ya nggak apa-apa, harus. Tapi banyak juga yang dukung kok ini, dan ini benar-benar kenapa bisa sampai ditandatangani Presiden ya, karena beliau itu tidak goyah, tidak gerak sedikit pun, dan firm bahwa ya ini bagus, ini harus jalan, kita harus lindungi anak-anak kita gitu. Wow, luar biasa. Kalau enggak saya juga takut ya kalau beliau enggak di depan. Gitu. Ya, karena itu tadi ya juga bagaimana kemudian Bu Menteri juga paling tidak bisa mengikuti begitu seirama dengan Pak Presiden juga tegas atas perlindungan terhadap anak. Karena kita miris Bu, begitu ya, melihat marak ya saat ini bisa kita katakan sebagai kejahatan digital terutama kepada anak-anak. Bahkan tidak hanya kemudian melakukan mulai dari pelecehan, kemudian perdagangan anak, bahkan hingga menghilangkan nyawa anak begitu Bu. Banyak sekali sih, banyak sekali. Itu yang ekstrim tadi yang Mbak Maria sampaikan, dan itu saja yang ekstrim banyak. Tapi yang mungkin tidak terlalu terasa tapi juga merusak sekali sebetulnya adalah masalah adiksi. Tanpa terasa anak-anak kita teradiksi dan kemudian minat belajarnya berkurang. Bahkan mungkin Mbak Maria pernah dengar di berita yang diambil HP-nya, kemudian melukai orang tuanya, bahkan ada yang membunuh orang tuanya gitu. Jadi adiksi yang sampai membuat mereka bisa melakukan kejahatan-kejahatan itu yang sebetulnya juga berbahaya, tapi tidak kasat mata. Jadi kalau misalnya ada yang tadi Mbak sebutkan itu juga berat, tapi memang kelihatan. Ada hal-hal yang nggak kelihatan, tapi sebetulnya juga merusak masa depan anak-anak kita itu sih. Berangkat dari sana kemudian memang sikap ini harus diambil, bahkan terbukti beberapa negara justru mencontoh tindakan Anda begitu. Tindakan pemerintah Indonesia kali ini dari Pak Presiden juga sekali lagi nggak mungkin tanpa beliau. Dan ya itu sih Mbak. Mudah-mudahan bisa jalan juga tahun depan untuk betul-betul ditegakkan hukumnya gitu. Ya, kalau berbicara mengenai kejahatan digital yang saat ini juga marak bahkan hingga saat ini begitu ya, bagaimana kemudian bisa dengan mudah begitu ya globalisasi dan juga era digital ini kemudian bisa menjual belikan bahkan mengambil data pribadi orang begitu. Bahkan saya saja begitu Bu, mungkin kita semua juga merasakan sering sekali mendapatkan telepon-telepon asing, kemudian juga pesan-pesan singkat dari nomor-nomor yang kita nggak pernah tahu gitu. Betul. Bagaimana Komdigi bisa berperan melawan ini? Makanya kami mau atur Mbak, dan mohon dukungan dari masyarakat gitu ya. Itu salah satu poin kenapa kita juga punya banyak kejahatan digital ya, karena data-data bocor ya, dan itu maksudnya dari saya masih di Komisi 1 waktu itu kan memang banyak sekali kebocoran-kebocoran. Nik itu di mana-mana gitu ya, nik orang, nik kita juga di mana-mana, dan ini terjadinya tuh sudah terjadi, artinya data-data itu sudah banyak beredar. Nah, maka yang kita akan lakukan adalah diantaranya mengatur untuk tata kelola SIM card yang lebih baik. Jadi sekarang kenapa banyak kejahatan, banyak yang pakai akun-akun bodong. Ini mungkin saya banyak yang nggak suka juga nih. Tapi bener, jangan goyah Bu Menteri. Akun bodong itu berarti berani melakukan kejahatan karena dia pakai nik orang. Gitu. Dan itu juga banyak. Perputaran kartu SIM card di Indonesia satu hari itu 500 sampai 1 juta. Betul. Gitu. Jadi banyak sekali, ya kita nggak tahu ya dipakai apa. Satu orang bisa punya bahkan lebih dari 2-3. Kita sudah atur sekarang 1 orang 3. Maksimal.
Tapi karena data-datanya sudah bocor dari sebelum-sebelumnya, maka kita nggak tahu bahwa ini orang benar apa enggak gitu loh. Jadi makanya nanti ke depan kita juga ada pengenalan wajah, Mbak, ketika membeli SIM card. Dan ini juga mohon dukungan, bukan mau membuat ribet. Buat apa ya kita membuat ribet? Tidak ada niat pemerintah untuk membuat sulit masyarakat. Tapi pada dasarnya adalah kita mau verifikasi apakah nik Mbak Maria betul dipakai oleh Mbak Maria atau orang lain gitu. Jadi pengenalan wajah juga perlu gitu. Nggak repot Bu dengan jumlah pengguna yang begitu besar? Dengan teknologi itu bisa dilakukan online semua, Mbak, gitu. Jadi dan kalau yang sangat tidak bisa di daerahnya belum ada online, mereka juga bisa datang ke gerainya sebetulnya. Tapi pada dasarnya ini sudah dilakukan uji coba. Jadi ketika kami juga melakukan itu pasti studinya saya dari mulai dari menteri ini sudah kita siapkan gitu ya. Dan kemarin sudah ada tes dengan beberapa operator seperti Telkomsel misalnya yang mengatakan sudah siap. Jadi kalau nggak siap, nggak mungkin kita juga keluarkan aturan ini. Dan ini juga benchmarking ya Mbak. Kami tidak pernah mengambil keputusan tanpa melihat apakah ini pernah dilakukan di negara lain. Tetangga kita Singapura misalnya melakukan ini juga. Gitu. Kalau kemudian yang akan dilakukan oleh Komdigi oleh pemerintah Indonesia, apakah sanksinya? Apakah kemudian langsung diblokir atau seperti apa Bu Menteri? Ya kalau itu bukan nicknya Mbak Maria ya pasti diblok. Jadi kalau wajahnya dia membawa nick Mbak Maria, tapi wajahnya bukan Mbak Maria ya pasti dia nggak bisa tidak bisa diaktifkan gitu kartunya. Ini juga kenapa saya geser ke judi online ya, karena sampai sekarang ini memang ini jadi PR terus dari awal sampai sekarang PR terus dan mungkin seperti narkoba ini akan menjadi PR terus menerus gitu ya. Dampaknya kemana-mana di kementerian ini karena kami juga mengawasi bagaimana pemunculannya di dunia digital. Meskipun tetap Mbak ya kita nggak boleh lupa hulu hilirnya ya ada di dunia nyata gitu. Artinya ini nggak bisa hanya oleh Komdigi. Ini harus oleh semua pihak. Di Komdigi ini kebetulan mereka tuh melewati ranah digital untuk kemudian melakukan atau melakukan dan juga mengiklankan gitu. Tapi sesungguhnya kita yakin kalau ujung sama ujungnya kita intervensi itu bisa mempercepat pengurangan judi online di tanah air. Nah, salah satu kenapa banyak sekali pemunculan judi online ini iklannya kita yakini juga dari akun-akun yang memang nicknya pasti palsu. Kalau nicknya asli pasti nggak berani gitu. Jadi ini juga kenapa kita mau melakukan tata kelola terhadap SIM card di Indonesia karena kita meyakini bahwa kejahatan juga dimulai dari nick-nick yang bodong yang tidak sesuai dengan orang aslinya gitu. Oke, tapi eksekusinya begitu Bu, ibarat mati satu tubuh seribu begitu ya? Itu kalau take down. Jadi kalau hanya pendekatan take down, kita udah take down cukup banyak ya, 3 juta Mbak. Dari 20 Oktober sampai sekarang. Tapi kalau hanya take down saja tapi tanpa melakukan intervensi lain itu tadi itu akan di ini satu akan muncul lagi, di take down satu akan muncul lebih banyak lagi, maka harus ada intervensi dari sisi lain. Nah, diantaranya adalah kami akan melakukan tata kelola SIM. Ini juga terkait take down, kita juga sangat ingin platform bisa juga lebih membantu, bukan lebih, bertanggung jawab terhadap rumahnya sendiri. Kalau situs itu memang take down-nya jauh lebih cepat, Mbak. Satu situs itu kita bisa melakukan take down langsung. Tapi kalau dia disisip di konten seperti di TikTok, di konten di Instagram, di konten seperti di Facebook, itu platformnya yang juga harus melakukan take down. Karena itu rumahnya mereka. Ya. Jadi Komdigi itu harus bersurat dengan mereka dan itu makan waktu. Kita yakini sebetulnya tanpa Komdigi terus meminta dan bersurat, mereka bisa melakukan self assessing juga bahwa oh ini judi online. Mereka melakukan take down sendiri. Tapi itu yang tidak dilakukan. Dilakukan kok. Hanya kita ingin lebih cepat lagi juga dari mereka. Jadi pemerintah juga punya PR untuk mempercepat. Para platform juga kita harapkan juga bisa melakukannya dengan lebih cepat. Jadi kalau sekarang yang banyak masukan kepada kami justru iklan-iklan itu bertebaran justru di para platform di sosial media. Gitu. Oke, dan Komdigi tidak tinggal diam terkait dengan hal itu. Apa saja kemudian capaian hingga target jangka pendek yang kemudian akan dilakukan oleh Komdigi? Sesaat lagi kami akan bahas untuk Anda.
pemirsa, kami masih terus menggali bagaimanakah kemudian peran Komdigi dalam mengatasi kejahatan digital, salah satunya terkait dengan pengambilan data pribadi warga. Kemudian banyak beredar begitu kabar Bu Menteri, mumpung ada Bu Menteri di sini, kami mohon klarifikasinya begitu ya. Betulkah kemudian salah satu upaya yang dilakukan oleh Komdigi adalah dengan memberikan aturan terkait dengan balik nama handphone second yang juga menjadi langkah yang kemudian nanti akan digunakan dalam melindungi data pribadi. Betul demikian? Enggak. Kami mohon maaf kalau misalnya ada tim saya yang ngomongnya menganalogikan hal yang salah. Jadi sebetulnya gini, sekarang itu kalau kita hilang HP, kita tuh nggak bisa langsung mematikan email kita. Padahal itu hak kita dong ya, kalau HP-nya Mbak Maria hilang, Mbak Maria nggak mau dipakai orang kan, karena data-data Mbak Maria ada di situ. Maka Mbak Maria ingin memblok si emailnya gitu. Nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ini lagi-lagi belum sampai akan kita keluarkan aturannya, tapi pun nanti dikeluarkan itu hanya mengatur bahwa orang ini boleh melakukan self-blocking terhadap emailnya sendiri. Artinya atas kehendak pribadi begitu atas ya? Kehendak pribadi, kalau kehilangan dia bisa langsung mematikan emailnya supaya data-datanya tidak diambil oleh mereka yang mengambil HP-nya. Bayangkan dong udah HP-nya diambil, dijual, datanya juga berbahaya karena diambil pencuri itu dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada Jangan terus ya, ada yang tanya, jadi harus bayar, ada surat? Nggak, terus harus bayar ke Komdigi? Nggak, sama sekali nggak. Ini tidak ada biaya untuk melakukan self blocking dan lainnya juga tidak ada biaya. Ini sepenuhnya memberikan hak si pengguna untuk mengamankan datanya. Wow, cukup adil kalau kemudian mendengar klarifikasi dari Bu Menteri. Terima kasih banyak Bu Menteri. Lanjut, kita juga ingin membahas soal tidak hanya ketangguhan konektivitas yang saat ini sudah dijalankan oleh Komdigi, tapi juga bagaimana kemudian ekonomi digital ini bisa digaungkan oleh Komdigi melalui startup lokal. Iya. Sejauh ini sudah seperti apa perannya Bu? Jadi kita kan sekarang masuk era kecerdasan artifisial. Semua orang, para pemimpin dunia juga membahas kecerdasan artifisial. Dan ini juga kan dititip ya Pak Presiden pasti new emerging technology itu juga harus jadi concern Komdigi, apalagi namanya sudah berubah menjadi komunikasi dan digital gitu. Nah di antara ini adalah bagaimana startup kita siap untuk mengadopsi kecerdasan artifisial dan kemudian kita inginnya tuh kecerdasan artifisial itu luas sekali Mbak. Jadi kita ingin kecerdasan artifisial di Indonesia itu diarahkan untuk sektor-sektor yang memang real dan sektor-sektor yang kita inline-kan dengan PHTC Presiden. Semisal ketahanan pangan. Nah ini yang kemudian kemarin kita baru panen dan ya mungkin orang tanya kenapa kok panen ini kemarin untuk membuat panen ikan, kenapa Menkomdigi panen ikan nila? Itu karena itu adalah digital based fishery, jadi perikanan yang berbasis digital. Kita perlu hadir untuk memberikan semangat dan confident kepada para startup kita bahwa ketika mereka melahirkan startup yang memang use case berguna terutama bagi PHTC itu akan diadopsi oleh pemerintah gitu. Jadi kemarin itu bagaimana mengukur bagaimana mengeluarkan mikro oksigen agak detail mikro oksigen dan juga mengukur oksigen di kolam-kolam ikan nila yang kemudian pada ujungnya menaikkan produksi ikan nila. Ada yang sampai 40% di kolamnya gitu ya, dan kemudian juga meningkatkan produksi sehingga panennya lebih sering dari yang setahun 3 kali jadi 4 kali dan per panennya ikannya lebih banyak. Kenapa? Karena dengan oksigen yang stabil ikannya lebih sehat, dia makan lebih banyak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu dan itu para pembudidaya ini juga memanusiakan mereka karena para pembudidaya sekarang kalau misalnya hujan ya mereka nggak harus ke kolamnya, mereka cukup lihat di ponselnya gitu, bagaimana kondisi suhunya, bagaimana kondisi oksigennya dan sebagainya gitu. Jadi ini betul-betul memang berdampak dan hasilnya cukup signifikan karena banyak yang kemudian bersuara. Mohon maaf Bu Menteri, ini kata netizen begitu ya, mentang-mentang namanya Kementerian Komunikasi dan Digital gitu, kemudian semua didigitalisasi, tidak kan Bu? Pada ujungnya hidup tuh akan sangat bersinggungan dengan digitalisasi. Ada negara yang menterinya udah AI ya, tapi ya kita insya Allah nggak sampai situ ya. Tapi paling tidak jadi digital ketika kita bicara transformasi digital, dia harus berdampak tidak hanya di kota, tapi sampai kepada para petambak. Nanti 2 minggu lagi kami akan tes di petani padi, panen padi, yang juga sudah dilengkapi dengan startup
karya anak negeri. Artinya ini bukan asal-asalan didigitalisasi gitu kan. Memang kemudian ini betul-betul bisa berdampak dan bahkan mempermudah masyarakat. Digitalisasi yang bermakna kita harus sebutnya. Atau kami selalu menyebutnya begitu untuk mengingatkan kami bahwa tidak ada gunanya kita membangun transformasi digital yang luas ketika di level para petani, para pembudidaya ikan ini tidak terasa. Wow. Gitu. Jadi harus berdampak bagi masyarakat di desa, tidak hanya di kota, terutama untuk membantu produktivitas mereka. Makanya sekarang petambak ikan, pembudidaya ikan di beberapa daerah itu banyak yang anak-anak muda. Karena memang sekarang karena sudah digitalisasi. Mereka lebih mungkin tidak secapek dulu, dan mereka juga mulai banyak yang beralih untuk menjadi pembudidaya gitu. Luar biasa Bu Menteri. Mungkin di akhir perbincangan kita sedikit saja Bu Menteri, apa yang kemudian ingin Anda sampaikan terkait dengan banyaknya kemudian berita hoax yang bisa memecah belah masyarakat? Singkat saja Bu Menteri. Ya harus dilawan ya, harus dilawan. Jadi pemerintah selalu hadir. Banyak yang mengatakan kenapa kok ada yang di take down. Ya tentu kalau itu sudah ujaran kebencian, memecah belah, negara harus hadir untuk menghentikan itu, gitu Mbak. Jadi kita juga selalu meminta pengertian kepada netizen bahwa ranah digital itu digunakan untuk ekspresi, itu hak mereka. Tapi ketika sudah ada pelanggaran terhadap pasal-pasal yang memang sudah ada dari dulu ya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, ya itu berlaku juga. Jadi nggak cuma di dunia nyata, hukum-hukum itu berlaku juga di dunia digital, dan pemerintah harus hadir untuk kemudian bersama-sama dengan masyarakat melawan itu. Karena banyak masyarakat yang resah juga, banyak yang takut, banyak yang resah, banyak yang mulai merasa tidak nyaman gitu dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang ujaran kebenciannya itu sampai ancaman jiwa, banyak sekali juga yang seperti itu. Dan ya kita harus bersihkan ranah digital supaya tadi produktif untuk hal-hal yang baik, mendorong UMKM dan lain-lain, daripada kemudian isinya ujaran kebencian. Pemerintah melalui Komdigi hadir di sana begitu ya, bahwa ruang media sosial ini adalah ruang ekspresi yang bertanggung jawab. Sekarang jarimu harimaumu gitu ya. Terima kasih banyak Bu Menteri atas waktunya bersama kami, sudah hadir. Sehat selalu Bu Menteri. Terima kasih. Sama-sama. Dan itu tadi menjadi akhir perbincangan saya bersama dengan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Semoga ini bisa mencerahkan berbagai isu yang kemudian beredar saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan.